Pemirsa, ikuti arahan juru parkir liar. 3 emak-emak terjaring razia Dishub di Menteng, Jakarta Pusat. Mereka sempat protes kepada petugas saat kendaraannya diderek paksa. Pernah melakukan penindakan dari pihak Sudin Jakarta Pusat lalu Iya Pak, jangan yang mati itu yang kita. 3 mama melakukan protes saat menyadari kendaraan mereka akan diderek petugas suku dinas perhubungan Jakarta Pusat. Sempat terjadi adu mulut saat mereka mempertahankan kendaraannya. kalau ibu mengecek ibunya kan tanggal 10 itu membayarkan. Ketika mama ini berdalih tertipu dengan arahan juru parkir liar yang menyatakan bahu jalan tersebut boleh digunakan untuk parkir. Karena tak ingin kendaraannya diderek paksa, ketiga mama dan pemilik kendaraan lainnya memilih membayar sanksi denda di tempat sebesar Rp500.000. Awalnya saya jalan mau parkir, katanya di sini boleh, saya juga udah ngomong sama pihak tukang parkir. Ini kalau diderek nggak apa-apa. Ini ada DLAC-nya tuh, bedanya tuh yang pakai jaket itu. Jadi saya parkir dong. Karena diarahkan ya Pak? Nah diarahkan, kalau nggak diarahkan saya juga udah tahu posisi kayak gini. Nggak mungkin saya mau, mending ke gedung sebelah. Razia dilanjutkan petugas hingga ke kawasan Monas, Jalan Medan Merdeka Timur, Gambir, Jakarta Pusat. Di lokasi ini petugas berhasil menderek paksa sejumlah kendaraan roda 4. Dari Jakarta, Rani Sanjaya News melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa, 2 bangunan rumah di Durensawit, Jakarta Timur ludes terbakar. Diduga kebakaran terjadi akibat adanya korsleting listrik. Kepulan asap hitam tebal membumbung tinggi ke udara saat api membakar 2 bangunan rumah di Jalan Kapitan, Klender, Durensawit, Jakarta Timur, Rabu sore. Banyaknya bahan maupun material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung berupaya memadamkan api, namun sempat mengalami kendala lantaran jauhnya titik sumber air. Kebakaran diduga akibat adanya korsleting listrik dari salah satu bangunan dan merambat ke bangunan lainnya. Terkait kebakaran di Jalan Kapital RT 06 RW 04 Kelurahan Klender, Kecamatan Durensawit pada RT 16 Bapak Deden. Beruntung tak ada korban jiwa dalam kebakaran ini. Kini kasus kebakaran ditangani petugas kepolisian sektor Durensawit. Di Jakarta, Rio Manik melaporkan. Sementara kebakaran melanda sebuah pabrik pengolahan kerupuk di Dusun Kedung Rombong, Kendal, Jawa Tengah. Seorang pekerja terluka saat berusaha memadamkan api yang berasal dari tungku pengeringan kerupuk. Kobaran api dengan cepat meludeskan bagian belakang sebuah rumah yang difungsikan sebagai tempat penggorengan dan pengolahan kerupuk. Sejumlah karyawan panik dan segera berlarian keluar bangunan. Sebagian lainnya bersama pemilik rumah berusaha menyelamatkan barang-barang berharga. Bahkan seorang pekerja mengalami luka akibat percikan api. Kejadian bermula ketika tungku pengering kerupuk yang masih menyala tiba-tiba menyambar area sekitarnya. Api kemudian membesar dan menyambar dapur tempat penggorengan yang dipenuhi bekas minyak goreng sehingga kobaran api dengan cepat membesar. Terus? Bang, itu aja ngeri bikin yang besar kobong. Oh, yang di bawah udah terbakar dulu. Enggak malah banyu besar. Enggak nyambar. Oh, langsung ke atas gitu, nyambar ke atas. Itu di atasnya berarti kayu berarti. Kayu sih. Api padam usai 3 unit mobil ke lokasi yang berada di tengah pemukiman padat penduduk. Beruntung tak ada korban jiwa dalam insiden tersebut. Penyebab kebakaran diduga akibat kelalaian dalam proses penggorengan dan pengeringan kerupuk saat menggunakan tungku. Dari Kendal, Jawa Tengah, Edi Prayitno melaporkan. Pemirsa, petugas Dinas Perhubungan Kota Medan, Sumatera Utara menjadi korban penganiayaan oknum juru parkir. Atas kejadian itu, personel Dinas Perhubungan mengalami luka di wajah dan perkaranya telah dilaporkan ke polisi. Video bentrokan antara personil Dinas Perhubungan Kota Medan dengan sejumlah pria diduga juru parkir viral di media sosial. Bentrokan berawal saat sejumlah petugas Dinas Perhubungan Kota Medan melakukan penertiban parkir liar.
Saat akan ditertibkan, kendaraan yang diduga menyalahi aturan, sejumlah pria diduga juru parkir berusaha menghadang petugas. Saling dorong sempat terjadi hingga akhirnya 2 personil Dishub yang melakukan penertiban dianiaya oknum jukir. Akibat pemukulan tersebut, salah seorang personil Dishub harus dirawat di Rumah Sakit Umum Usuh. Lakukan pengembosan, kita dihalangi sama sejumlah petugas jukir. Kita dihalang lagi sampai kita diginiin, didorong-dorong, baru ada teman saya yang kena pukul. Yaitu teman dari patroli juga, Erik Ginting, dan sekarang diopname. Kasus pemukulan personil Dishub Kota Medan tersebut kini sudah dilaporkan ke Polsek Medan Timur. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rashid, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah kamera warga merekam dugaan penelantaran pasien miskin di Rumah Sakit Umum Daerah Gunung Jati, Kota Cirebon, Jawa Barat. Videonya pun viral di media sosial. Kejam sekali sih Bu, Rumah Sakit Gunung Jati Bu. Orang lagi pemulihan, recovery. Sebuah video yang merekam dugaan penelantaran pasien miskin di Rumah Sakit Umum Daerah Gunung Jati, Kota Cirebon viral di media sosial. Tampak seorang pria terbaring lemas dengan kondisi memprihatinkan, disebut tak diberi makan selama 3 hari lantaran tak mampu membayar biaya administrasi rumah sakit. Manusianya gimana Pak? Dari pagi nggak makan tuh Pak, sampai lemes. Sementara pihak rumah sakit mengaku pasien datang dengan tidak dilengkapi BPJS sehingga dianggap pasien umum. Namun begitu lantaran perlu adanya penanganan serius, pasien tetap dilayani sesuai dengan prosedur. Awal sudah teridentifikasi bukan pasien peserta BPJS. Mulai hari Senin itu juga petugas kami, pegawai kami maupun MPP sudah berkomunikasi, tapi kebetulan yang menunggu pasien tersebut adalah orang tua laki-lakinya. Lantaran pasien ternyata dari keluarga tidak mampu, pihak rumah sakit kemudian memperbolehkan pulang pasien tersebut. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahudin, iNews melaporkan. Juga viral di media sosial, pemirsa, sebuah video amatir menunjukkan belatung di menu makanan bergizi gratis untuk siswa di Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Lebih miris lagi, temuan belatung ini terjadi di 2 sekolah sekaligus. Viral di media sosial unggahan siswa SMAN dan SMKN di Tuban, Jawa Timur yang merekam belatung dalam menu makanan bergizi gratis yang berisi nasi dan ayam. Rekaman tersebut kemudian beredar luas melalui grup media sosial dan menjadi perbincangan masyarakat Tuban. Pihak penyedia atau Dapur Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG dan pihak sekolah belum memberikan pernyataan resmi. Namun, Camat Tambak Boyo membenarkan kejadian tersebut dan menyebut ada 2 titik sekolah yang terdapat belatung dalam kotak makanan bergizi gratis. Kemarin informasinya 2 titik di SMK sama di SMA. Sementara itu laporan yang kami terima. Hampir keseluruhan kotak makannya hanya 1-2 aja yang ini. Kelihatannya informasinya kemarin ada 4. Pihak Kecamatan Tambak Boyo berharap kejadian ini tidak terulang. Penyedia layanan diminta untuk lebih teliti, baik dalam proses pengolahan, penyimpanan maupun pendistribusian makanan. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan. Ya, setelah sempat menggeruduk rumah pelaku, puluhan korban penipuan rumah kontrakan murah akhirnya melapor ke Polres Bekasi, Jawa Barat. Kerugian para korban atas kasus dugaan penipuan yang dilakukan seorang emak-emak mencapai 5 miliar rupiah. Puluhan korban dugaan penipuan pembelian kontrakan murah mendatangi Polres Metro Bekasi Kota, Jawa Barat. Mereka mengadukan merugi mulai dari 30 juta hingga 400 juta rupiah. Sebelumnya mereka sudah mendatangi rumah kontrakan yang ditawarkan kepada korban di Kelurahan Jaka Sampurna. Namun rumah kontrakan itu sudah dirobohkan oleh keluarga pelaku. Sebelumnya, kontrakan bodong ditawarkan pelaku di media sosial mulai dari 60 hingga 70 juta rupiah dengan surat girik. Namun setelah pembayaran selesai, pelaku hanya menjanjikan korban boleh menempati kontrakan setelah prosesnya di notaris selesai. Setelah berbulan-bulan janji itu tak kunjung ditepati. Berarti kerugian ibu berapa? 135 juta. Kalau ibu tahu nggak kalau status rumah itu pada saat beli itu tahu nggak status rumahnya? Taunya saya girik. Dan girik pada saat kebetulan pada saat tanda tangan AJB, kan dijanjikan tanda tangan AJB sama Pak Opik.
itu saya nggak moto, memang salah saya. Pelaku diduga melakukan penjualan berulang-ulang melalui media sosial padahal kontrakan yang sudah terjual penuh sebanyak 6 pintu. Sementara jumlah korban saat ini mencapai 57 orang. Selain melaporkan ke Polres Metro Bekasi Kota, sebagian korban lainnya juga sudah melaporkan kasus dugaan penipuan ini ke Polda Metro Jaya. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, tren joget pacu jalur yang mendunia malah disalahartikan oleh sejumlah pemuda di Lampung. Bukannya menari di atas perahu seperti video viral aslinya, mereka malah bergaya di atas mobil saat melintas di jalan tol. Dalam video yang beredar, seorang pemuda terlihat berdiri dan menari di atas mobil yang sedang melaju di ruas tol Trans Sumatera KM 58 Bekauheni Terbanggi Besar. Pemuda di Lampung itu berdalih ikuti tren viral tarian pacu jalur, namun caranya salah. Mereka bergaya bak bocah di depan perahu kayu dengan menggunakan mobil di jalan tol. Bukan menghibur, aksi itu justru membahayakan diri sendiri dan pengguna jalan lain. Satuan PJR di Telantas Polda Lampung mengamankan 3 orang yang terlibat. Yang pertama, mereka menyampaikan iseng. Ya karena lagi viral ya video aura itu mereka juga pengen ikut viral juga, ternyata apa yang mereka lakukan tidak sesuai dan membahayakan pengendara lain maupun dia juga. Kami memohon maaf sebesar-besarnya kepada masyarakat Lampung dan Ditlantas Polda Lampung atas keliruan kami yang membahayakan pengguna jalan lain, dan kedepannya kami akan kooperatif berlalu lintas dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahan kami lagi. Selain membuat video permohonan maaf dan menerima sanksi tilang, ketiganya dijerat pasal 283 Undang-Undang Lalu Lintas dengan ancaman hukuman kurungan 3 bulan penjara. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan. Pemirsa, Ketua Umum DPP Partai Perindo Angela Tanu Sudibyo mengunjungi kantor DPW Partai Perindo Sumatera Barat. Dalam kunjungannya ini, Angela menekankan kepada pengurus partai yang dikenal dengan Partai Kita ini untuk terus melakukan penguatan kelembagaan dan soliditas kader sebagai persiapan menuju tahun politik 2029. Ketua Umum Partai Perindo Angela Tanu Sudibyo bersama rombongan pengurus DPP Partai Perindo mengunjungi dan berkeliling melihat sejumlah fasilitas di kantor DPW Partai Perindo Sumatera Barat. Usai berkeliling kantor, Ketum Partai Perindo juga berdialog dengan sejumlah pengurus DPW dan anggota DPRD dari berbagai daerah di Sumatera Barat. Angela juga menekankan seluruh kader untuk terus memperkuat struktur partai dan menjaga soliditas antar pengurus agar siap dalam menghadapi agenda-agenda politik ke depan, termasuk tahapan pemilu 2029. Agenda yang memang tentunya menjadi penting adalah pertama melihat infrastruktur kantor yang ada. Jadi bagaimana lihat organisasi ini kan juga harus dilihat dari infrastruktur yang ada. Yang kedua yang paling penting juga adalah terkait dengan bagaimana fungsi koordinasi komunikasi pengurus di sini seperti itu. Itu yang memang juga menjadi poin dan perhatian Pak Ketum. Ini awal dari kedatangan Pak Ketum ke Sumatera Barat, tentu kita akan berbenah. Yang pasti kita akan bagaimana di tingkat kepengurusan mulai dari DPW, DPD, dan PC akan berupaya untuk memasukkan tokoh-tokoh yang ada di Sumatera Barat ke dalam struktur kepengurusan Partai Perindo. Partai Perindo juga mendorong agar seluruh pengurus dan kader terus turun ke akar rumput dengan berbagai program pro rakyat agar dapat meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap Partai Perindo. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, diduga menggelapkan uang ratusan nasabah yang nilainya mencapai miliaran rupiah, kantor lembaga keuangan mikro berbasis syariah atau koperasi di Anyer, Serang, Banten disegel polisi. Para nasabah sempat emosi saat pegawai koperasi keluar dari kantornya. Ratusan warga yang merupakan nasabah turut mengawal penyegelan kantor lembaga keuangan mikro berbasis yang dilakukan petugas kepolisian dari Ditreskrimum Polda Banten. Sejumlah nasabah sempat emosi saat para pegawai keluar dari kantor koperasi yang terletak di Anyer, Serang.
Penyegelan ini merupakan tindak lanjut dari laporan atas dugaan penggelapan uang milik ratusan nasabah senilai lebih dari 9,1 miliar rupiah yang disimpan dalam bentuk deposito dan tidak bisa dicairkan saat akan diambil oleh nasabah. Sebelumnya, nasabah diiming-imingi mendapat keuntungan 1% per bulan dari uang yang didepositokan. Namun kenyataannya nasabah tidak bisa mencairkan uangnya. Jadi masyarakat di bulan keberapa tiba-tiba mandek untuk mengambil uang itu susah. Bahkan nabungnya itu ada yang sampai ratusan juta, Pak. Ada yang 500 juta, bahkan ada yang 1 miliar lebih. Para nasabah yang menjadi korban berharap keadilan harus ditegakkan dan mendapatkan kembali hak-haknya. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi melaporkan. Pemirsa, ajang kejuaraan nasional balap sepeda 2025 nomor trek untuk pertama kalinya dalam 7 tahun digelar di Jakarta International Velodrome. Tak hanya itu, sebanyak 94 atlet dari 10 provinsi ambil bagian dalam kejuaraan yang juga jumlah peserta terbanyak dibanding edisi sebelumnya. Jakarta International Velodrome Rawamangun menjadi tuan rumah kejuaraan nasional balap sepeda 2025 nomor trek yang digelar pada 11 hingga 13 Juli. Ini merupakan nomor disiplin ketiga yang dihelat PBIC selaku federasi yang menaungi cabang olahraga sepeda di Indonesia. Tidak hanya itu, ini kali pertama velodrome di Jakarta yang sudah berstandar internasional digunakan untuk kejurnas balap sepeda sejak diresmikan 7 tahun lalu. Ini adalah kali ketiga, jadi tahun ini kita mulai dari Banyuwangi untuk road, kemudian ada BMX, nah, sekarang yang ketiga kalinya di Jakarta untuk track ya di velodrome. Nah ini juga pertama kali dari tahun 2018 track ini dibangun, baru pertama kali kita bisa kejurnas di sini. Kejurnas balap sepeda ini memperlombakan 8 nomor, yaitu point race, individual pursuit, team pursuit, omnium, scratch, time trial, elimination, dan medicine. Sebanyak 94 peserta dari 10 provinsi mengikuti kejuaraan ini. Jumlah ini merupakan jumlah peserta terbanyak dibanding kejurnas sebelumnya. Banyaknya peserta di kejuaraan ini juga menunjukkan berkembangnya cabang olahraga sepeda di Indonesia. Perkembangan peserta dari kejurnas tahun ini adalah peserta yang mungkin terbanyak ya. Kami cukup senang dengan perkembangan talent-talent yang bermunculan yang saat ini di Indonesia, terutama di beberapa daerah yang mungkin dari awal didominasi oleh Pulau Jawa, tetapi saat ini sudah bermunculan dari juara-juara dari luar Jawa. Ada dari Bali, ada dari Sulawesi, ada dari Sumatera. Kejurnas nomor trek ini juga menjadi bagian dari persiapan para atlet sepeda Indonesia untuk SEA Games 2025 dan yang utama untuk menuju Olimpiade Los Angeles 2028. Karena tujuan kita untuk tahun ini di SEA Games, jadi kita terus kalau saya udah terus training camp dari tahun kemarin sampai tahun sekarang terus berlanjut bersama teman-teman trek, khususnya tim trek ini untuk di SEA Games itu sampai nanti di LA 2028. Selain kompetisi utama, kejurnas balap sepeda kali ini juga menghadirkan nomor fiksi sebagai eksibisi. Ajang ini menjadi sarana sosialisasi dan upaya menarik minat generasi muda terhadap balap sepeda lintasan. Dari Jakarta, Henry Aprila, Tri Julianti, iNews melaporkan. Pemirsa, PT Bank MNC International Tbk atau MNC Bank membuka cabang baru di Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Pembukaan kantor cabang baru ini untuk memperluas jaringan operasional MNC Bank di Indonesia. Pengguntingan pita oleh Presiden Direktur PT Bank MNC International Tbk, Rita Montagna, menandai diresmikannya kantor cabang MNC Bank yang berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Kantor cabang baru ini merupakan komitmen MNC Bank untuk terus memperluas jaringan operasional di seluruh Indonesia, sekaligus dalam meningkatkan pelayanan terbaik bagi nasabah. Kami
secara terus-menerus melakukan perbaikan layanan kepada seluruh cabang-cabang kami yang saat ini tersebar di 16 kota. Salah satunya di Samarinda ini. Kami harapkan bahwa layanan kami kepada masyarakat sekitar dan nasabah yang ada di Samarinda itu bisa lebih baik dan lebih bagus deh untuk kita berikan kepada mereka. Dalam kesempatan ini, MNC Bank juga memberikan grand prize tabungan dahsyat berhadiah kepada Yuwono Siau, salah satu nasabah setia yang beruntung membawa pulang 1 unit Toyota Fortuner. Hati sangat senang sekali karena tidak disangka momen di saat Valentine Day ya, hadiah itu muncul tiba-tiba. Terima kasih banyak MNC. MNC Bank berkomitmen akan terus menghadirkan layanan terbaik dan inovatif yang berorientasi pada kepuasan nasabah di seluruh Indonesia. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ardi Wirya, iNews melaporkan. Kita ke informasi yang menginspirasi pemirsa. Melukis menggunakan cat air sudah biasa. Namun bagaimana jadinya jika melukis dengan menggunakan ampas kopi? Nah, di Jember ada seorang pelukis muda yang justru menggunakan ampas kopi untuk membuat karyanya. Dan ternyata hasil karyanya ini dihargai cukup mahal. Melukis menggunakan ampas kopi, apa bisa? Bagi Sony Hidayat, seorang seniman lukis realis asal Jember, Jawa Timur ini biasa dilakukannya. Ide ini berawal saat Sony ngopi-ngopi dengan temannya. Sisa ampas kopi di gelasnya justru dijadikan bahan melukis wajah di atas kertas. Meski berasal dari bahan sederhana, yaitu air dan bubuk kopi saja, lukisan ampas kopi ini justru memiliki nilai artistik dan eksklusif. Pelukis ampas kopi membutuhkan kepiawaian khusus. Hanya menghasilkan satu warna coklat saja sehingga memadupadankan warna harus benar-benar teliti. Terutama lekukan kulit dan guratan objek yang dilukis. Kalau kopi ini kan mudah didapat. Satu, di mana-mana kita, kalau di Jember, kita kan terkenal kota kopi ya, jadi mudah didapat. Kalau cat itu kan masih beli, ya mahal juga. Terus cara melukisnya juga gampang. Hasil lukisan ini banyak dilirik pelanggannya, baik dari Jember maupun kota lain. Satu lukisan dibanderol dengan harga ratusan ribu hingga jutaan rupiah, tergantung besar kecilnya lukisan yang dibuat. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Pemirsa, berbagai macam kuliner yang ada di Indonesia memang tak ada habisnya. Di Jalan Wonosari, Sleman, Yogyakarta, salah satu kuliner iga sambar geledek petel bakar membuat pengunjung ketagihan. Penasaran? Berikut informasinya untuk Anda. Ini dia tempat makan yang sedang viral di Yogyakarta yang ramai diburu para penggemar penikmat kuliner dengan variasi menu perdagingan. Warung yang memiliki menu spesial iga sambar geledek, petel bakar, dan stik pakaji rapat berada di Jalan Wonosari, Berbas, Sleman, Yogyakarta. Menu makanan di sini dijamin membuat Anda ketagihan. Pengolahan daging yang empuk ditambah iga sambar geledeknya yang dibubuhi irisan cabai rawit serta bawang merah membuat lidah bergoyang. Beragam olahan daging pun disajikan lezat menggugah selera. Para pengunjung, khususnya penikmat pedas, mengaku puas menikmati olahan daging di warung ini. Enak banget sih ini. Sambalnya nih buat keringatan banget. Gigit gitu sambalnya, enak. Terus dagingnya gimana, Mbak? Dagingnya untuk harga segitu tuh enak banget sih. Daging semua gitu isinya. Kirain saya bakal banyakan tepung atau gimana, ternyata enggak, beneran daging. Warung yang buka mulai pukul 9 pagi hingga pukul 12 malam ini pun cocok dikunjungi bersama keluarga atau teman-teman tercinta. Dari Sleman, Yogyakarta, Galih, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya. Pemirsa, sering tipu pedagang dengan struk kris palsu. Oknum anggota Brimob Polda Jabar dipecat tidak hormat. Prosesi upacara PTDH digelar di Makobrimob Jatinangor, Sumedang.
Aksi oknum anggota polisi saat melakukan aksi tipu-tipu menggunakan struk kris palsunya di sebuah toko helm di kawasan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat terekam CCTV. Tindakan penipuan ini pun viral usai diunggah korbannya di media sosial. Usai dilakukan penyelidikan, pelaku ternyata oknum anggota Brimopolda Jawa Barat berpangkat Bayangkara 1 Baratu Cecep Rituan. Satuan Brimopolda Jabar pun memecat tidak hormat oknum anggota tersebut dengan menggelar prosesi upacara PTDH pemberhentian tidak dengan hormat. Pemecatan dilakukan lantaran oknum tersebut telah terbukti melakukan perbuatan tercela dan telah menjalani sidang kode etik Propam Polda Jabar. Brimopolda Jabar juga minta maaf kepada masyarakat yang merasa dirugikan tindakan pelaku. Bahwa bersangkutan sudah tidak lagi menjadi anggota Polri aktif. Yang bersangkutan dipecat dengan tidak hormat. Saya atas nama pimpinan Komandan Batalion A Pelopor Satprimo Polda Jabar memohon maaf. Sanksi tegas sebagai upaya pemberitahuan kepada masyarakat luas bahwa pelaku bukan anggota Polri lagi, sekaligus Polri akan bersikap tegas jika ada anggotanya yang melanggar hukum. Dari Sumedang, Jawa Barat, Beben Heva, iNews melaporkan. Penangkapan pelaku penganiayaan purnawirawan Polri di Desa Tiromanda, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan berlangsung dramatis. Pelaku nekat menyandra orang tua kandung hingga menembaki petugas dan warga saat dikepung. Inilah detik-detik saat warga dan polisi mengepung pelaku PI, pria 60 tahun yang menyandra orang tuanya sendiri dan menikam purnawirawan Polri di Desa Tiromanda, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Proses penangkapan berlangsung dramatis lantaran pelaku mempersenjatai diri dengan parang dan badik. Saat dikepung, pelaku juga nekat melepas tembakan senapan angin ke arah warga dan polisi. Pelaku akhirnya berhasil ditangkap dan nyaris jadi bulan-bulanan warga. Kasus ini bermula saat pelaku mengamuk dan mengejar warga dengan senjata tajam. Korban yang hendak menenangkan pelaku justru menjadi sasaran. Usai menikam korban, pelaku bersembunyi di atas rumah miliknya sambil menyandra orang tuanya yang sudah lanjut usia. Saat itu memang pelaku sementara memegang parang, tombak, serta memiliki senapan angin, di mana pada saat proses penangkapan sesekali pelaku ini melepaskan tembakan. Menurut masyarakat di sekitar bahwa seringkali memang ini pelaku sering mengamuk kemudian meresahkan masyarakat sekitar. Korban yang mendapat tikaman di kepala dan perut kini menjalani perawatan di Rumah Sakit Pelemar. Sementara polisi masih memeriksa kondisi kejiwaan pelaku. Dari Kota Palopo, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak melaporkan. Pemirsa, berhati-hatilah Anda saat berkendara di Jatinegara, Jakarta Timur. Ditemukan ratusan raja jalanan yang terbuat dari potongan besi payung dan berjumlah cukup banyak. Balik Lanjau, lampu merah Kalimalang. Inilah video amatir saat seorang relawan tengah menyisiri Jalan DI Panjaitan, Cawang, Jatinegara, Jakarta Timur dengan dilengkapi alat magnet. Hasilnya, relawan ini menemukan cukup banyak ranjau jalanan yang terbuat dari potongan besi payung yang tersebar di bahu jalan. Ranjau ini diduga sengaja disebar agar kendaraan yang melindasnya mengalami bocor ban. Ranjau ini juga dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas dan kerap ditemukan di beberapa titik. Ya resah sih kita sebagai pengendara, karena kan kalau misalnya kena paku gitu ban bisa bocor ya, bahaya juga kan. Namanya kita lagi jalan kan kita nggak tahu ya, kali aja ngebut apa pelan, tahu-tahu kena terus bocor, kan bahaya juga, takutnya jadi kecelakaan gitu. Para pengendara meminta agar polisi menindak tegas terhadap para pelaku penyebar ranjau. Di Jakarta, Rio Mani melaporkan. Viral di media sosial, video pertunjukan sound horeg yang menampilkan logo halal melalui layar LED. Diketahui video tersebut diambil di Dusun Tambak Watu, Pasuruan. H-Pro Audio Malang, Super NN Audio Present. Cuplikan video terkait sound horeg yang menampilkan logo halal melalui layar LED viral di media sosial. Dalam video itu tampak sound horeg berukuran besar dilengkapi 5 layar LED menampilkan logo halal.
Terlihat juga sejumlah warga mengenakan kaos putih berada di depan sound horeg berjoget mengikuti alunan musik. Diketahui video tersebut diambil saat kegiatan karnaval atau kirap budaya di Dusun Tambak Watu, Pasuruan pada Sabtu 12 Juli lalu, di mana warga sekitar melakukan iuran dan menyewa sound horeg. Video sound horeg yang menampilkan logo halal ini viral di media sosial karena dinilai sebagai bentuk sindiran terhadap sejumlah ulama di Jawa Timur serta Majelis Ulama Indonesia MUI Jawa Timur yang mengeluarkan fatwa haram atas sound horeg. MUI Jawa Timur menyebut ada sejumlah hal yang diharamkan dalam penggunaan sound horeg. Salah satunya penggunaan sound dengan intensitas suara melebihi batas wajar dan mengganggu orang lain. Tim Liputan iNews melaporkan. Aksi tawuran antar pemuda kembali pecah saat banjirop melanda kawasan Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara. Para pelaku tak hanya saling serang, namun juga merusak dan menjarah rumah warga. Aksi tawuran antar pemuda kembali terjadi di kawasan Pajak Baru, Kelurahan Belawan Bahagia, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan. Kedua kelompok pemuda yakni pemuda kawasan Jalan Belanak dengan pemuda kawasan Jalan Bawal saling serang dengan lemparan batu, senjata tajam hingga panah. Mirisnya, tawuran antar pemuda ini terjadi saat kawasan tersebut tengah dilanda banjirop atau pasang air laut yang meluap hingga ke daratan. Diduga tawuran terjadi akibat dendam lama yang tak kunjung usai. Selain menghancurkan rumah warga, salah satu kelompok pemuda juga melakukan penjarahan di 2 rumah warga hingga pemilik rumah memilih mengungsi ke rumah kerabatnya. Tua saya yang jadi korban aksi tawuran. Ini aksi tawuran sudah berlangsung bertahun-tahun tanpa ada titik penyelesaiannya. Sementara saya di hari Minggu kemarin di warung bapak saya dirusak. Warga berharap polisi segera menangkap pelaku tawuran yang meresahkan karena laporan sudah berulang kali dibuat namun hingga saat ini belum ada tindakan lanjut yang tegas. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar melaporkan.